Halo semuanya, Sawadee-krap. Kembali kita update terkait dengan perkembangan kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Cukup mengejutkan hari ini pada saat aku melihat berita bahwa untuk persidangan kasus ini akan ditunda selama seminggu, yang harusnya Senin besok itu kita akan melihat persidangan dengan terdakwa Barada Eliezer, kemudian juga Kuat Ma'ruf serta Bribka RR. Selasanya juga adalah Ferdy Sambo dan juga Putri Chandrawati, ternyata ditunda. Tetapi yang cukup unik adalah pertama dikatakan alasannya dari kejaksaan karena JPU adalah yang meminta untuk penundaan tersebut ke pengadilan dan sepertinya ini sudah diiyakan. Alasan pertama adalah katanya untuk pengamanan maksimal untuk KTT G20 di Bali. Itu adalah yang pertama. Kemudian di keduanya lagi dikatakan bahwa ada dilakukan evaluasi terhadap persidangan kasus Brigadir Joshua ini. Sebenarnya ada apa ya? Kalau aku melihat dari Martin Lukasi Manjuntak, kuasa hukum dari Brigadir Joshua, juga mengkritisi kenapa harus ditunda. Kalau alasannya gara-gara KTT G20, kan lokasinya di Bali itu, sedangkan persidangan adalah di Jakarta Selatan. Bagi dia itu tidak masuk akal. Aku pun juga sama, tidak masuk akal. Kenapa kok ditunda, alasannya hanya karena itu. Kemudian juga dikatakan berikutnya lagi adalah evaluasi dan fokus beberapa poin terutama untuk urusan teknis. Urusan teknis dalam persidangan ini apa ya bahasa? Kalau aku lihat dari persidangan yang sudah-sudah, kan sudah hampir sebulan ya kita melakukan persidangan ini, ya teknis ini apakah teknis bagaimana menghadirkan para terdakwa dan juga para saksi, atau tempat duduk para saksi, di mana ruang tunggu para saksi, apakah teknis yang seperti itu di persidangan, atau teknis berikutnya yang aku khawatirkan adalah bagaimana mengatur media massa pada saat melakukan siaran untuk persidangan tersebut. Awalnya kita sudah bisa melihat persidangannya langsung live dengan TV gitu, tidak ada di mute atau tidak dinonaktifkan suaranya. Itu kan yang beberapa hari terakhir ini, tetapi sebelum-sebelumnya kan ya seperti live biasa. Apakah teknisnya itu adalah bagian untuk mengatur media massa agar tidak bisa melihatnya secara detail? Aku tidak tahu karena ada kecurigaan juga mengarah ke sana. Terus kalau seandainya itu beneran terjadi, lantas apa gunanya yang kita kategorikan, kita melihat bahwa ini persidangan untuk umum? Takutnya adalah ke arah sana, karena kalau itu beneran terjadi justru akan membuat citra buruk ya untuk pengadilan dan juga jaksa penuntut umum. Kalau kita sudah tidak percaya lagi dengan penegak hukum di Indonesia, lembaga-lembaganya, lantas kita percaya dengan siapa lagi? Well, walaupun tidak boleh kita generalisasi itu akan seperti itu, karena sudah banyak kemajuan-kemajuan, hal-hal positif dalam perkembangan kasus Brigadir Joshua ini. Kita lihat nanti seperti apa kejelasannya. Kita akan coba flashback kembali teman-teman pada saat ada keterangan-keterangan yang cukup konyol dalam persidangan di kasus Brigadir Joshua ini. Ada lagi kebohongan-kebohongan saksi-saksi yang aku sangat mendukung sekali agar diberikan efek jera untuk saksi-saksi yang terus-terusan melakukan kebohongan. Karena kan ini masih awal-awal ya, nanti juga masih cukup panjang perjalanan persidangan kita ini. Kalau satu saksi sudah diketahui melakukan kebohongan, langsung diberikan punishment-nya, yaitu adalah menjadi terdakwa juga, jaksa akan memprosesnya, dia juga akan duduk sebagai terdakwa dengan hukuman ancaman adalah 7 tahun penjara karena memberikan keterangan palsu di bawah sumpah. Kita bahas satu persatu adalah Susi. Susi ini juga ada rekaman yang kita sudah bisa lihat, misalnya adalah pada saat dia mengatakan tentang peristiwa di Magelang. Kutipannya seperti ini. Om Kuat bilang, Yos jangan naik ke atas. Kemudian hakim menyaut, atau kubunuh kamu. Terus Susi bilang, saya tidak dengar kalau itu. Terus hakimnya bilang, lah kemarin bilangnya begitu. Lagi ya, di video-video sebelumnya juga aku sudah quote-kan bagian-bagian yang berbeda antara keterangan Susi dengan terdakwa berbeda-beda, itu juga ternyata berbeda-beda. Seperti aku bilang, Susi tidaklah cukup intelligence untuk menghafal semua skenario yang telah dibuat oleh timnya Ferdy Sambo dan juga Putri Chandrawati.
Susi harusnya ini awal-awal kan kita masih panjang ya, karena Susi nanti juga pasti akan hadir di terdakwa-terdakwa lainnya. Kalau sudah beberapa kali sidang dia tidak konsisten seperti ini, harusnya mudah-mudahan ini adalah bagian teknis yang sedang dipikirkan oleh jaksa penuntut umum ataupun juga tim dari hakim, majelis hakim yang ingin melakukan strategi apa yang harus dilakukan untuk menghadapi para saksi yang kesannya adalah membelot. Mudah-mudahan teknisnya yang dipikirkan adalah itu, bukan teknis untuk mengatur-atur bagaimana media agar tidak bisa menyiarkannya secara langsung. Mudah-mudahan seperti itu teman-teman. Kalau itu yang terjadi, kita ada harapan lah untuk mencari keadilan di Indonesia. Kemudian juga dikatakan bahwa saya melihat ibu sudah tergeletak di kamar mandi. Kata-kata ini kalau kalian lihat di berbagai liputan media dari Kompas TV misalnya, ataupun TV One juga, dan Metro TV, Susi itu bahasa tubuhnya itu kayak menghafal banget. Tipikal kayak mahasiswaku di Thailand banget. Kalau aku lagi menguji mahasiswaku di sini, karena mereka mungkin masih muda-muda ya, masih 20 tahun, 19 tahun, itu mereka kalau lagi menghafal tipikalnya seperti ini. Matanya kemana-mana, tidak fokus, kemudian juga bahasa tubuhnya tidak percaya diri, ngomongnya juga nggak natural. Maksudnya nggak natural itu kita tahu ya, kalau orang itu karena kayak tulisan dan perkataan tuh adalah productive skill ya. Kita memproduce skill tersebut. Kalau kita menulis, kita plagiat gitu, tulisan kita itu kelihatan banget. Kalau kita biasa nulisnya pilihan kata yang nggak seperti itu kelihatan banget. Sama juga pada saat ngomong. Pilihan kata dari Susi bagi aku itu nggak natural. Kita bandingkan dengan saksi misalnya adalah supir ambulan. Supir ambulan itu kita tahu walaupun dia ngomongnya menggunakan bahasa yang formal, tetapi itu bahasanya dia. Kita bisa melihat kenaturalannya. Tetapi kalau bahasanya Susi memang dibuat formal, tetapi pilihan kata-katanya itu nggak kata-kata dia menurut aku. Jadi itu adalah bagian yang sifatnya adalah subjektif, karena itu adalah salah satu dalam berkomunikasi ya teman-teman ya. Dan itu juga masuk ke dalam komponen untuk meyakinkan yang mulia hakim. Ingat ya, dari hakim itu nanti walaupun cuma ada satu alat bukti yang kuat, plus dengan keyakinan hakim, itu sudah bisa menjadi dasar memutuskan sebuah kasus pidana seperti ini. Terus juga kita agak sedikit heran dengan azas yang berkali-kali dikatakan oleh yang mulia hakim kan. Pada saat itu awalnya aku mendengar pada saat saksi yang berasal dari keluarga Joshua di Jambi yang katanya akan dihadirkan atau tidak, dikatakan boleh lewat Zoom demi azas hukum pidana, yaitu cepat, sederhana, dan biaya ringan. Nah, dengan ditundanya 1 minggu ini, menurut aku ini bertolak belakang dengan azas hukum pidana yang pertama, yaitu adalah cepat. Ini juga janggal menurut aku. Terus bagi aku juga aneh ya, pada saat jika ada terdakwa yang merasa mereka tidak bersalah, harusnya mereka juga ngerasa keberatan dengan penundaan sidang ini. Kalau mereka tidak bersalah, artinya kan mereka akan semakin lama ditahan walaupun mereka belum tentu bersalah. Mudah-mudahan teknis tersebut adalah untuk melakukan strategi-strategi untuk bagaimana meminimalisir kebohongan-kebohongan para saksi, bukan mengatur media. Mudah-mudahan adalah seperti itu, dan ini worth it walaupun ditunda seminggu, tetapi akan ada percepatan-percepatan berikutnya lagi. Karena untuk evaluasi, which is mudah-mudahan itu yang terbaik. Tetapi kita berkali-kali dikecewakan sih dengan sejumlah penegak hukum di Indonesia. Kita sudah berpikirnya positif, ini dan itu, tetapi ternyata tidak sesuai harapan ya. Makanya ini agak sedikit dilema bagi aku pribadi. Nah, sekarang kita beralih adalah mengenai siapa ini? Hakim Reza, oke. Hakim mengatakan ini adalah waktu beliau ya berbicara dengan salah satu saksi ke Daden. Hakim bilang begini, Reza 3 kali kami periksa, mengaku bahwa dia digeledah dan dipegang pahanya juga untuk mencari senjata, bahkan juga di jok motornya. Daden dengan tegas membantah, saya tidak menggeledah yang mulia. Harusnya kalau memang hakim ini mau mencari tahu tentang peristiwa kebenaran ini, tinggal dicek aja sih dari CCTV yang berada di rumah saguling tersebut. Tetapi tidak perlu dicek CCTV-nya karena akan memakan waktu, terus juga macam-macam lah, takutnya hilang dan sebagainya. Kalau aku sih jujur lebih percaya adalah keterangan dari Reza. Karena apa? Reza ini mengatakan keterangan ini itu
adalah dari awal peristiwa terjadi. Jadi bukan sebulan atau 2 bulan kemudian atau di persidangan ini, karena biasanya saksi itu keterangannya akan jauh lebih reliable pada saat baru pertama kali diperiksa. Let's say adalah ya 48 jam pertama setelah peristiwa tersebut. Dan aku lihat cek jejak digital, Reza ini sudah mengatakan statement ini ke Kamarudin Simanjuntak. Kamarudin Simanjuntak sudah mengatakan hal seperti ini tentang peristiwa digeledah tersebut itu jauh sebelum terjadinya persidangan. Nggak perlu dicek CCTV, aku lebih cenderung setuju ini adalah kebenaran disampaikan dari pihaknya Reza, adik kandung dari Brigadir Joshua. Kenapa Daden ini berbohong tentang peristiwa ini? Karena dia ingin cuci tangan sepertinya. Dia tidak mau terlibat dalam peristiwa ini karena peran yang dia mainkan adalah skenario yang diberikan menurut aku adalah dia tidak mengetahui tentang peristiwa pembunuhan tersebut. Dia hanya ditelepon, kemudian langsung ditelepon oleh provos tersebut, kemudian menelpon adiknya Joshua yaitu adalah Reza. Ini adalah peranannya sedang di situ. Tetapi kok aku tidak percaya, bahkan hakim juga sangat curiga sebenarnya sudah mengatakan mencurigai bahwa Daden ini adalah sudah tahu tentang pembunuhan tersebut. Kan dia mengakunya saya nggak tahu. Sehari kemudian saya baru tahu tentang tentang peristiwa tembak-menembak versi kegelapan yang pertama. Versi kegelapan yang sampai sekarang juga masih belum ada cahaya terang menurut aku. Kemudian juga Kodir. Kita beralih ke Kodir yang merupakan asisten rumah tangga dari Verdi Sambo di rumah dinasnya di Duren 3. Saya diminta panggil Pak Kasat dan bilang ke drivernya, ini adalah di peristiwa hari kejadian tanggal 8 Juli tersebut. Setelah itu dikumpulkan dengan Richard dan Romer. Sambo bilang, saya akan bertanggung jawab selamatkan Richard. Ini menurut hakim. Ditanya ke Kodir, kamu dengar nggak Sambo bilang seperti itu? Kemudian si Kodir bilang, tidak Pak, tidak yang mulia. Lah, kok berbeda? Ini berbeda dengan keterangan dari Romer. Romer mengatakan bahwa pada saat itu ada kata-kata bahwa Sambo akan bertanggung jawab, rela gitu dengan jabatan yang dia miliki untuk menyelamatkan Richard atau Barada Eliezer. Dan Azan Romer mengatakan bahwa ada saksi yang melihat itu selain dirinya adalah si Kodir. Tetapi Kodir pada saat ditanya, saya tidak mendengar peristiwa itu. Oke, benar-benar ya, kita tidak bisa rely kepada keterangan kata-kata, lidah itu tidak bertulang, teman-teman. Apakah yang lebih percaya Kodir atau Azan Romer? Menurut aku lebih percaya keterangan dari Azan Romer untuk isu ini. Lebih masuk akal dari bahasa tubuh, keterangannya, konteksnya. Romer lebih masuk akal dibandingkan dari keterangan Kodir ini. Kenapa Kodir tidak mengatakan tidak mendengar saat itu? Ya, menurut aku dia belum di briefing, karena di briefingnya tidak terlalu detail mungkin untuk hal-hal seperti itu. Walaupun sebenarnya itu nggak terlalu signifikan berhubungan dengan peristiwa pembunuhannya. Ya itulah, namanya juga skenario kan tidak ada yang sempurna begitu. Terus juga, Azan Romer mengaku saya takut sama Bapak berkali-kali. Pada saat dia ngomong saya takut sama Bapak, Pak Sambo, itu kita bisa merasakan getaran ketakutannya dari suaranya tersebut. Takutnya kemudian dielaborasi karena sudah ada orang yang meninggal juga di sana. Takutnya dia juga mungkin dibunuh ya, si Romer ini. Kuasa hukum Efes memberikan surat ke hakim yang intinya adalah korban ada kecenderungan memiliki kepribadian ganda. Kemudian hakim merespon dengan statement, mohon maaf, ini adalah perkara pembunuhan, lantas di mana hubungannya dengan peristiwa ini. Tetapi hakim aku melihat juga beliau mempersilahkan pada saat nanti dari kuasa hukumnya Efes dan juga PC untuk menghadirkan saksi-saksi ahli atau yang meringankan mereka, itu boleh dihadirkan kalau memang menurut mereka itu ada hubungannya dengan peristiwa ini. Karena kan sekarang saksi yang dihadirkan adalah dari pihaknya JPU. Nanti kebalikannya akan dari pihaknya Efes dan juga PC. Itu adalah hal yang sedang menjadi perdebatan hari ini, teman-teman. So, that's it yang bisa aku update untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa tinggalkan like dan juga komen. Mudah-mudahan kalian terus semangat dan subscribe kalian, komen kalian, like kalian adalah support nyataku untuk mengawal kasus ini hingga tuntas nanti. Dan juga jangan lupa follow Instagram juga Facebook pageku di Anjasa Sumara. Kabun kerap semuanya. Bye-bye.